Al-Fatihah kadang wakilin untuk ngirimnya pahalanya tiba dengan si meninggal dunia. Memunta mampu 30 juz kanggo. Lagu apa ngana semetonte ngolok-ngolok ida. Ini dengan bidah ngirimang dengan mati Al-Fatihah diri. Dia tahu sekali Al-Baqarah sekali. Lain. Angka apalagi Al-Baqarah kan Al-Fatihah anggap dia sampai sih sewahabin. Kata ini pahala bacaan Fatihah dia sampai ngana mayat. Nah lain. Manusia sih no. Manusia ini beda kerja sampai jaran. Coba bayangkan Nabi itu manusia padahal Yahudi. Dalam hadis Imam Bukhari padahal Yahudi. Ya kumbe na ya mati lembarnya sih dengan Nabi itu kerja tokol kerja sahabat. Lalu yang kita mait dengan Yahudi sino jaga jauh yang kubur uras Nabi itu. Uras untuk apa? Menghormatinnya. Sehingga sahabat wahai Rasulullah dengan Yahudi sino. Meskipun Yahudi manusia. Lalu dengan nangke justru deh maitnya tuh kadang-kadang ada ketuisin. Nauzubillah. Apalagi ibu-ibu tiang sini nak kanggo tiak masjid berjamaah sampai nembilin dunia ini kanggo kita masjid. Nah, ini pendapat baru ya bidah sebenarnya sini. Dan wah bahaji kan ya genang bahaji nama kah. Coba kita Masjidil Haram berpira mait temang Masjidil Haram. Ya kondisi bahaji, temangna ke mait no. Bapak bahaji wah ke, pak, tekangna mait no ke, temangna ke mait Masjidil Haram. Ketika nara dengan meninggal dunia, ketika haji, temangna ke mait Masjidil Haram. Atau tuh boleh luar tau nah. Dek, ada sinengkan. Mun Masjid Nabawi ada cerita dah, temangna ngana. Nah, sini sebenarnya mau nyebut sini muntan bait hadis deh. Muntan bait hadis Siti Aisyah. Nah, ya lenganna dengan dina kanggo na salat jenazah. Siti Aisyah salatinnya sebelum dengan nyolatin ya nyolatin semetonnya dulu. Saran Abdurrahman meninggal dunia. Siti Aisyah nyolatinnya dalam masjid. Nah, kemudian anak kerja dek kanggo deh. Aku kahlana a'maluna walakum a'malukum jadi pendapat kita. Lagu intina Al-Fatihah sini si para ulama ta selalu pihaknya untuk mewakilin ngirimang pahalana tipa dengan si meninggal dunia. Nah nanti sekali sini masalah ngirimang pahala bacaan tipa dengan si wah meninggal dunia apakah sampai ke pahalana atau tidak? Bene sampai ke pada tunde bahaya goib deh yang ada masalah mereka dengan ngirim paket misalnya bukti wah sampai fotoang terkirim tipe dengan WA sampai wah alhamdulillah lagu mudine berpira dengan lalu dia tahu ya dalam pada itu lagu bela yang antar keimanan iman yang antar bela yang antar itu dengan para ulama. Ingat bahwa kata ulamanya tentang sampai pahala bacaan tiba dengan si meninggal dunia menurut pendapat sahih menurut pendapat si terpilih bahwa pahala bacaan sino atau pahala badaniyah dengan si masih hidup si habihangnya pahala tiba dengan si meninggal dunia sino sampai pahalanya sehingga ijma ulama baik ia para ulama si bermazhab Hanafi baik ulama si bermazhab Maliki, baik ulama si bermazhab Syafi'i, baik ulama si bermazhab Hambali. Ya, pumun sina jujur dengan dina bani nganang ijma nganang sampai pahalanya sebenarnya. Dengan keluar biasa. Bani ya tentang ijma ulama. Coba misalnya dengan mazhab Hanafi misalnya. Perhatian dengan mazhab Hanafi ini ulama ini si paling masyhur. Saya sino sangat kurang kenal sih dia karena itu Syafi'i ini. Ini kalangan mazhab Hanafi ulama ini si paling masyhur sino aranna Al-Imam Al-Allamah Al-Badr Al-Aini. Kanca Imam Az-Zailai. Nah, mungkin Az-Zailai sering menyebutnya. Ini dua ulama si paling masyhur di kalangan mazhab Hanafi. Nah, si pertama misalnya Al-Allamah Imam Al-Badr Al-Aini.
Ini buka kitab, dalam kitab Kanzu Daqaiq karang kitab. Mendemeleng kitab Kanzu Daqaiq. Ini Imam Al-Allamah Al-Badr Al-Aini. Beliau menyatakan bahwa merebasanta, yang pada itu bahwa dengan si membaca Al-Quran, pada bahasa lain, segala amal baik, baik ya amal bacaan Al-Quran maupun bacaan zikir maupun amal badaniyah, si gawe itu si hidup, terus hadiah yang pahalana tipak dengan si meninggal dunia sino, maka pasti sampai. Ini menurut ulama rana Al-Imam Al-Badr Al-Aini. Si kedua ulama Hanafi arana lihat dalam kitab Kanzu Daqaiq. Nah, Aizalai ini dah ulama termasyhur bermazhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut pendapat ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa segala amal baik, baik ia dengan sembahyang, puasa, haji, sodakoh, bacaan Quran, bacaan zikir, muntah dihang pahalanya tipak dengan sinenggal dunia sino, menurut ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai pahalanya tipak dengan si meninggal dunia. Ini oleh kalangan mazhab Hanafi. Mulai kalangan mazhab Maliki, ara-arana tono Al-Allamah Imam Ibnu Al-Hajj, aran kitabnya Ad-Dakhal. Nah, ini aran kitab. Ini beda kitabnya. Atau imam bermazhab Maliki aranna Abul Walid Ibnu Rusdi, atau terkenal dengan Imam Rusdi. Lihat dalam kitab An-Nawazil, aran kitabnya, buka kitabnya. Dia menyatakan bahwa dengan si baca Al-Quran lengan balena, balena. Dengan si baca Al-Quran lengan balena, ampun hadihang pahalana tipak dengan si ahli kubur, tipak dengan si meninggal dunia, maka pahalanya itu sampai tipak dengan si meninggal dunia. Ini kalangan ulama Maliki. Dengan kalangan daman ulama tadi, ulama kelompok. Dengan kalangan ulama si bermazhab Hambali. Saya sino, si pertama terkenal sino, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, kanca Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Buka kitab Ar-Ruh, buka kitab narana kitab Ar-Ruh, orang kitab tono Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa saya berpendapat bahwa pahala amal dia ingin memperoleh pahala melainkan dengan amal pahala sendiri, melainkan amalan sendiri. Maka dengan sino kata Ibnu Taimiyah sungguh telah menghancurkan dan menyalahi ijma' para ulama. Nah, misalnya cukup tidak ada dalil wa an laisa lil insani illa ma syaa. Sesungguhnya dia dengan mau amal selain amal dah. Saya sih berpendapat kata Ibnu Taimiyah berarti ia menghancurkan dan menyalahi ijma' para ulama. Atau kedua adalah mazhab Hambali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi muridna si Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Buka le dalam kitab Ar-Ruh, aran kitab terkenal kitab Ibnu Qayyim Ar-Ruh. Sama tonton jarang ada banding buka ya kumijani nama Allah. Sering menyebut Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah lagu kitab dia banding buka. Tony menyebutkan dalam kitab Ar-Ruh bahwa bagaimana para ulama salaf selalu ya berwasiat apabila muna meninggal dunia, berwasiat suruhna dengan bacaan ya Al-Quran li pekuburan, li makamna. Ibnu Qayyim salah satu nasino sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar sino berwasiat apabila meninggal dunia suruhna dengan jemaah baca yang ya le atas otakna le kuburna sino baca awal surah Al-Baqarah, le bawa naina le kubur sino baca akhir surah Al-Baqarah.
Ini Abdullah bin Umar. Jadi mau narak jawab sini dia narak dengan Nabi. Pertanyaannya, Abdullah bin Umar sini berdait ke Nabi atau tidak? Berdait ya. Sahabat ya tabiat ya guru dengan ulama salaf. Jadi Abdullah bin Umar sini bijana si sahabat Umar bin Khattab. Bahkan ia lebih dulu tama Islam dengan bapaknya. Lebih dulu Abdullah bin Umar. Ia berwasiat kata Ibnu Qayyim al-Jauzi mau meninggal dunia suruhnya dengan baca le kuburnya le atas otaknya awal surah Al-Baqarah, le bawa naiknya le kuburnya akhir surah Al-Baqarah. Nah, ini le kalangan mazhab Hambali. Mulai mazhab kalangan Syafi'i, jelas Imam Syafi'i, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi. Misalnya Imam Syafi'i apa ngana? Wa yustahabbu ayyuqra'a indahu syai'un minal Qur'an wa in khatmul Qur'an indahu kan hasan. Mara bahasanta tesunahan kita untuk membaca Al-Qur'an tiba dengan siwah meninggal dunia. Wa in khatmul Qur'an maka munabu sampai khatam 30 juz Al-Qur'an maka sino lebih baik. Munabu baca 30 juz paling bagus. Yang pun pada tua telai kan munarak dengan zikir mati misalnya apa ngana biangna itu pada sejus. Kalau dasa pada sejus kali ini juz pertama juz kedua sampai tong dasa sehingga rembak tambah ayat 30 juz saja itu. Ini lebih baik. Penama Syafi'i kadang main khatmul Quran indahu kan hasan munabau sampai khatam ini lebih bagus. Bahkan Imam Nawawi apa ngana tesunahang itu bagi dengan si ziarah di pak makam sino membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, setelah menzikir, setelah sino suruh naita baca doa. Nah, yang boleh karena sino mengenai sampai pahala bacaan tiba dengan meninggal dunia, di narak permasalahan di kalangan para ulama. Di para ulama salaf, tau ikhtilafna sino, tau perselisihanna, enggak apabila dengan si baca Quran, apabila dengan si berzikir sino, suahana selesai baca yang na berdoa. Perhatian enggak tuh ikhtilafna karena salah lu Syafi'i nanti sampai enggak sepolong baca. Emang Imam Syafi'i nanti sampai pahalanya bagi dengan si baca Al-Quran, bagi dengan si baca zikir, suahana selesai na berdoa. Mun dia berdoa kata Syafi'i maka dia sampai pahalanya. Lalu menurut jumhur ulama, si bermazhab Hanafi, si bermazhab Maliki, si bermazhab Hambali, kanca ulama-ulama mutaakhirin si bermazhab Syafi'i ngenang meskipun dia berdoa karena niatnya waktu pasti dengan meninggal dunia sampai pahalanya. Lalu Syafi'i dia sampai mun dia berdoa. Kan mudah-mudah caranya akan dan ada ikhtilaf selesai zikir, selesai baca Quran, muntan niat yang tiba dengan meninggal dunia berdoa. Mana-mana membaca doa, Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu ilah. Pada bahasa nanti ya Allah, pihak pahala bacaan Quran, pihak pahala bacaan zikir, si kaji baca sini hadihang tipa biang sadik tipa dengan si nah sini atang ibu bapak tadi atau sematon pasti meninggal dunia. Maka mulai ijma ulama ndarak masalah sampai pada Ibnu Taimiyah ngadang batin dia ada ijma sino. Rujukannya sematon nanti sampai pahala nama ulama embe jadi ini. Karena luwean baca kitab deh. Dia sedang ngeremehan lagu naluwean terbaca akhir ndak tergampang-gampang hukumin dengan. Kita sini kitab kan ini buka oleh Imam Syafi'i misalnya buka kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' sino juz kelima. Yang hilaf juz keempat ya, juz keempat halaman 294 tahun. Al-Majmu' oleh Syafi'i sini. Ini kitab Syafi'i. Atau mungkin kitab Imam si ulama si bermazhab Hanafi.
Buka kitab Yusuf Al-Khatar. Nah, Yusuf Al-Khatar adalah kitabnya ino halaman 295 sampai 307. Mengenai sampai pahala. Ngombe hadis ngombe pendapat para ulama. Atau oleh kalangan ulama Maliki. Buka marangone kitab Al-Mudkhal. Kanca buka kitab Al-Nawajis. Ini kadang-kadang Imam Rusdi. Atau oleh kalangan mazhab Hambali. Buka kitab Ar-Ruh. Nah, buka kitab Ar-Ruh. Ini karangan dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini ulama ini nih. Putih yang ngangkat yang bingung. Apalagi ulama. Kan tentang ulama doang masih berlawanan nih. Pak kaji kitab Ar-Ruh beta kita perlu jelas tuh. Kitab Zadul Ma'ad misalnya. Tentang tulakna ruh dengan sininggal dunia sini tiap jelo Jumat. Buka kitab Zadul Ma'ad bab keistimewaan hari Jumat. Tersebut bahwa tiap jelo Jumat ruh dengan sininggal dunia sini mendekat merapat di pak kubur masing-masing. Yang puna sunatang si pada tua telek ziarah bilang Jumat. Karena saat sini itu betul uleang ruhna sida Allah. Buka kitab Zadul Ma'ad ini Ibnu Qayyim masih sini. Si bermadzhab Hambali, mana penjelasannya si para ulama lagu kita keliru gara-gara ia nyebut manik disida Allah misalnya wa an laysa lil insani illa ma sa'a atau ijamata banu adam man qata amaluh. Ini dalilnya kan? Apa pada bahasa itu wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dek demu apa pahala apa kecuali dengan amal demesa. Ini jelasannya si Ibnu Qayyim masih ulama kan jelasan. Ulama kan nyebutnya. Maksud ayat sini ndek menafikan manfaat untuk dengan lain. Misalnya dengan si mati sino layak beramal sembahyang puasa berpahala tipa dirina. Nang kada tinggal dunia dan si hidup sino beramal sembahyang puasa pahala tipa ye singgawe ya. Berarti ye pe nang mun ye pe mele-mele nang kata Ibnu Qayyim. Mun mele mesa na mau mesa na, mun mele mengendeng ang silakan. No mana disida Allah sino. Bahkan makna hadis yang nang ijamat bana adam ang qata amaluh. Apabila mun meninggal dunia anak Adam terputus selaku amalna. Amal dengan si mati no putus. Ndek dengan si hidup no kata Ibnu Qayyim. Karena Nabi ndek nang intipa'uhu. Dia nang ingkota intipa'uhu. Terputus dengan bit manfaat. Lagu Nabi bersabda nang ingkota amaluh. Terputus amal nah. Hudomir saya kedana sini dengan si mati no putus amal nah. Karena muntuh mati jerak tamu ngaji, jerak tamu sembahyang, jerak tamu bersedekah. Kau menerima jaza pembalasan tono dengan mau dengan hidup tetap beramal tetap ia mau. Lagu mau nemeleng hadihang ia pahala tipak dengan silahkan. Lagu ingat tang hadihang pahala amal di pada mada bersedekah. Mun sedekah hang kepeng berkurang kepeng ta. Lagu mun sedekah hang pahala di berkurang. Bersedekah di mana masjid kuniatang ina amaku suah meninggal dunia misalnya. Mau kita pahala sedekah 10 berarti 10 mau dengan meninggal dunia tanpa ngurangin mau tak tetap kita mau 10 pahalanya niatang ta dengan meninggal dunia beketok dah 10 lagu tetap ndek kurang lita tetap kita 10 masih. Nah lagu mun tersebut mun dia nakadu dalil Al-Quran surah An-Najm sini singenang ma'an laisa lil insani illa ma syaa yang boleh karena sino Al-Quran ndak cuman apal-apal ya, pelajarin ya, baca tafsirna, baca asbabun nuzulna. Ingat wa an laisa lil insani illa ma syaa sini menurut para ahli tafsir jelasan si sahabat Abdullah bin Abbas surah An-Najm singenang wa an laisa lil insani illa ma syaa sini wah mansuh ayat sini. Wajra berlaku le masa Nabi le umat Nabi Muhammad
Karena ayat sini wah temansuh si ayat surah At-Tur ayat 31. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini bermanfaat. Sesungguhnya dengan si beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan itu, kami masukkan mereka ke dalam surga. Pada bahasa antar penjelasan ayat sini, jadi anak cucu sino tama surga gara-gara kebaikan bapak-bapak mereka. Berarti karena kebaikan amanah pada tama surga kan mereka di Allah. Nah ini si mansuh ya. Si injeraang berlaku ayat yang nang wa an laisa lil insani illa masya'a. Ya pun apa Ikrimah berkata bahwa surah An-Najm sing nang wa an laisa lil insani illa masya'a sini ndekna untuk syariat Nabi Muhammad. Ayat sini untuk syariat Nabi Musa. Nabi Musa tanah berlaku. Mana dia wah belajarin Quran, cuman ngapal-ngapal ya. Pelajarin lengkapnya ulumul Quran peta jelas tono tafsirna apa sebabnya turun asbabun nuzulna B ayat si mansuh B ayat si tetap berlaku. Kita baca-baca doang Quran cuman hatam-hatam dia paham. Wah mansuhna mun bukaan sidang nang wa an laisa lil insani illa masya'a. Wah mansuhna ino. Wah jera ya berlaku hapus deh si ayat sing nang di dalam surah At-Tur ayat 31. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Buka pada surah At-Tur ayat 31 tahun. Pada Ikrimah nganang ayat sunatah hawah berlaku le masa Nabi Musa dikna untuk umat Nabi Muhammad. Nah si terakhirnya pada mara kejelasan si terakhirnya misalnya dengan si wahli kubur sinon dia berdengar kan parana cuma dengar terompah doang kan? Angkat sandal ta dengarna ini tanda soket utak mahamin agama. Coba secara blok-blok dulu Nabi syariatang ita ziarah kubur munta ziarah kubur syariatang nasi Nabi suruh nih tembaca salam ucapan salam. Misalnya ada Nabi pertama di Pak Kubur Baqi ucapan salam. Assalamualaikum daru qaumin mu'minina wa insyaallah bikum lahikun. Nangka secara blok-blok mustahil baginda Nabi nyuruh itang ucapan salam tipa dengan si Nabi berdengar. Karena ini mau tanam kubur suruh si Nabi ucapan assalamualaikum. Assalamualaikum masa baik tebu dengar iman berlaku tenek karena sampai si tajam na pendengaran dengan sini kubur sino sampai pergerakan lampak sandal terdengarnya ya apalagi ucapan salam ya ampun dengan sila dalam kubur sino mampu yang ngerasa mampu ya berdengar. Karena boleh kita jadul maat ngana tiap jelo Jumat doang tuliang ruh na selapun dengan beriman si meninggal dunia. Sehingga tahunya dengan si jarahinnya dengarnya dengan si ngucapan salam di Pak iya. Tahunya dengan dia lebih banyak dengan jelo si lain. Bahkan luwe riwayat nyebut dengan Siti Aisyah. Misalnya lihat dalam kitab Al-Kubur dalam kitab ini hadis sahih riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Terus Siti Aisyah pada itu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yajuru qabra ahihi." Jarin denara dengan si jarahin si datengin kubur semetonna. Ma min rajulin yajuru qabra ahihi fayajlisu indahu. Terus tokol ya le deket kubur semetonna. Illa raddallahu lahu ruhuhu. Melainkan besida Allah subhanahu wa ta'ala gin nguleang ruh dengan dalam kubur sini. Terus dengan dalam kubur sini merasa tenang, merasa senang ya karena arah semetonnya dekat.
Uli angna ruhna sida Allah sampai jadi semetona sim jarhinin. Jadi marabasan ta ketika pada lalu ziarah nang kubur ina amak ta misal toko litele dekat kuburna demen ina amak ta. Seneng nih karena saat sino uli angna ruhna sida Allah. Bareh na tulakang ruhna ketika tuahnya di lengan kuburno. Ikan dan ini ngeno kuasa sida Allah. Dek nabu secara akal ini wah luar akal tak. Yang pun iman berlaku. Bakal hadis lain sino mana dengarna kau dengan salam. Itu Sunan Abu Daud sino. Ma min rajulin yamurru bi qabri ahihi illa ya'rifuhu bid dunya. Pasallama alaihi nama bahasan tak. Dia narak dengan si ninggal dunia sino. Dia narak dengan si lalu si liwatin kubur semetonna. Si datangin kubur semetonna. Si kenalna semasa hidupnya le dunia. Tudah si datang sini ucapangna salam. Pasallimu alaih. Ucapangna salam tipak dengan ahli kubur sini. Illa raddallahu lahu. Melainkan sida Allah subhanahu wa ta'ala ruhu gin nguliang ruhna. Uliang ruhna sampai piran. Warudda alaihi salam sampai dengan si ucapang salam si ngeliwati ni sini liwat jadi lengan dia. Ketika tiap terlalu nang kubur assalamualaikum uli angna ruhna jawabna kata kan yang buat terlalu dah ziarah dah si bahaji dengan umroh nang Madinah tiba sampai kubur Rasulullah makam Rasulullah kan ucapan dah salam assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habibullah kan dia kan sebagai kemuliaan Nabi enten deh ditulang nang assalamualaikum daru qaumin tiapa ngata assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Nilai Nabi itu jawab, nah salam di Rasulullah. Nah, ini betulnya keyakinan deh, tekad intina, dah tersugul dengan ijma ulama ngenang sampai pahalana yakin wah sampai pahalana. La tajtami'u dalalatin. Nah, dia nembung sepakat, dia nagin mupakat umat kusino le suatu kesesatan. La tajtami'ul ummati ala dalalah. Wa marahul muslimun maka apa si nanggap baik si dengan Islam sino maka tanggap baik dah si Allah subhanahu wa ta'ala.